Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafri Trianisa dengan NPM C1C022032. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang akuntansi pajak penghasilan, yaitu untuk memenuhi tugas video pembelajaran. Baik, langsung saja ke akuntansi pajak penghasilan. Jadi akuntansi pajak penghasilan ini yaitu menjelaskan tentang bagaimana perusahaan menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan informasi pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Informasi pajak penghasilan akan disajikan sebagai beban pajak pada laporan laba rugi, dan konsekuensi pengakuan beban tersebut akan muncul aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Nah, beban pajak yang muncul dapat berupa beban pajak kini ataupun beban pajak tangguhan. Pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan akan memunculkan pendapatan atau beban pajak tangguhan yang mana kita akui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pengakuan aset pajak ini pajak tangguhan akan diikuti dengan pengakuan pendapatan pajak tangguhan. Sebaliknya, pengakuan liabilitas pajak tangguhan akan diikuti dengan pengakuan beban pajak tangguhan. Lalu selanjutnya itu ada standar akuntansi pajak penghasilan PSAK 46 revisi 2013 yang mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan, yang mana akan disajikan dalam laporan keuangan. Sebelum PSAK 46 tahun 1997, beban pajak yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan pajak terutang menurut peraturan pajak. Standar tidak mengakui beban atau pendapatan pajak tangguhan dan konsekuensinya juga tidak mengakui aset atau liabilitas pajak tangguhan. Pengaturan beban pajak hanya sebesar pajak terutang dalam 1 tahun fiskal. Nah, saat ini digunakan dalam SAK etap. Dalam SAK etap disebutkan bahwa beban pajak diakui atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar secara tegas. SAK etap ini menyebutkan tidak ada pengakuan atas pajak tangguhan. Tapi pada PSAK 46 tahun 1997 yang mana bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan terutama untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi pada periode berjalan dan periode mendatang. Pajak periode berjalan ini tercermin dalam beban pajak kini. Sementara pihak yang ditangguhkan di luar periode pelaporan akan tercermin dalam beban atau pendapatan pajak tangguhan. PSAK 46 1997 direvisi dengan mengeluarkan PSAK 46 revisi 2010. Revisi tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan PSAK 46 tahun 1997 dengan ketentuan dalam IAS 12 Income Tax. Walaupun referensi dalam penyusunan PSAK 46 1997 adalah IAS, namun tidak dilakukan adopsi secara penuh dan menambahkan beberapa ketentuan pajak di Indonesia seperti pajak final dan surat ketetapan pajak atau SKP. PSAK 46 revisi 2010 tetap mempertahankan aturan pajak final. Surat ketetapan pajak menambahkan contoh-contoh yang ada dalam lampiran IAS 12 dan penyesuaian beberapa paragraf sesuai dengan IAS 12. PSAK 46 revisi 2013 menyelaraskan PSAK 46 revisi 2010 dengan perubahan dalam IAS 12 Income Tax yang efektif berlaku pada 1 Januari 2013. Yang mana perubahan dalam revisi 2013 adalah penghapusan pengaturan mengenai pajak final, surat ketentuan pajak, pengaturan aset dan liabilitas pajak tangguhan atas aset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi dan properti investasi yang diukur dengan menggunakan nilai wajar. Lalu selanjutnya itu ada laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Dalam laporan keuangan, laba sebelum pajak disajikan sebelum beban pajak penghasilan. Laba sebelum pajak dikurangi beban pajak akan menghasilkan laba bersih atau laba setelah pajak dalam beberapa ilustrasi. Laporan keuangan dalam mata kuliah pengantar akuntansi dan manajemen keuangan. Sering dicantumkan beban pajak dihitung dari tarif pajak dikalikan dengan laba sebelum pajak. Namun dalam mata kuliah akuntansi keuangan, penyusun harus menyajikan besarnya beban pajak menurut ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang mana sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 46 revisi tahun 2013. Laba kena pajak atau laba fiskal adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak.
Yang mana laba kena pajak dalam UU Pajak Penghasilan disebut sebagai penghasilan kena pajak atau PKP. PKP ini adalah merupakan penghasilan yang dikurangi dengan beban yang boleh dikurangkan menurut peraturan perpajakan. Pajak terutang dalam 1 tahun fiskal merupakan hasil perkalian penghasilan kena pajak dengan tarif. Pajak terutang dalam 1 tahun fiskal menurut pengertian dalam standar akuntansi keuangan ini merupakan beban pajak kini. Nah, lalu selanjutnya itu beban pajak. Apa itu sih beban pajak? Beban pajak ini adalah jumlah agregat beban pajak kini dan beban pajak tangguhan yang diperhitungkan atas laba akuntansi yang diakui pada satu periode. Beban pajak akan dipadankan dengan laba akuntansi yang diakui pada periode tersebut. Beban pajak kini adalah pajak yang dihitung menurut ketentuan pajak atas penghasilan yang mana diperoleh entitas dalam satu periode. Nah, pajak kini untuk entitas tersendiri bukan konsolidasian, merupakan pajak terutang dalam 1 tahun fiskal yang tercantum dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan untuk entitas yang terkonsolidasi dengan anak perusahaan. Pajak kini juga merupakan penjumlahan semua pajak terutang seluruh entitas yang dikonsolidasi. Pajak tidak mengenal konsep konsolidasi. Pajak dibayar oleh masing-masing badan atau entitas. Pajak kini untuk entitas yang dikenakan pajak final adalah pajak terutang atas penghasilan yang diakui dalam periode tersebut. Beban atau pendapatan pajak tangguhan merupakan konsekuensi pajak akibat pengakuan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan yang berbeda secara temporer dengan dasar pengenaan pajaknya. Lalu pengakuan pajak tangguhan hanya dilakukan atas perbedaan temporer, maksudnya itu perbedaan akan terpulihkan di masa mendatang. Nah, secara total pengakuan menurut akuntansi dan pajak sama namun terdapat perbedaan pengakuan pada setiap periode. Pendapatan pajak tangguhan juga dapat terjadi karena kompensasi kerugian yang menurut ketentuan pajak dapat dikompensasikan di masa mendatang. Lalu ada beban pajak kini. Itu entitas termasuk subjek pajak yang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan disebut badan. Penghasilan yang diperoleh badan dalam 1 tahun pajak dikenakan pajak. Penghasilan yang dikenakan ini disebut dalam istilah perpajakan sebagai penghasilan kena pajak atau kita singkat dengan PKP. Penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi beban yang boleh dikurangkan. Pajak dikenakan atas badan atau satu bentuk badan hukum sehingga untuk entitas konsolidasi kewajiban pajaknya diselesaikan oleh masing-masing badan atau entitas. Lalu rekonsiliasi fiskal ini akan dilakukan untuk masing-masing perusahaan untuk menghitung pajak masing-masing entitas. Namun atas laba dari anak perusahaan dan laba dari investasi entitas asosiasi ini lebih dari 25 sampai dengan 50% bukan merupakan laba induk atau investor sehingga tidak terjadi permajakan ganda. Lalu selanjutnya itu adalah liabilitas pajak kini, yang mana adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk satu periode. Perlu diketahui bahwa pajak terutang ini harus dibayarkan oleh perusahaan sesuai ketentuan pajak. Jadi jika pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas pajak kini. Sebaliknya, jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak terutang akan diakui sebagai pajak dibayar di muka. Pajak terutang menurut ketentuan perpajakan akan dibayarkan oleh sebuah entitas melalui pembayaran angsuran. Angsuran pajak setiap bulan yaitu PPh pasal 25 yang pemotongan oleh pihak ketiga atau PPh pasal 22 atau 23 maupun pembayaran pajak di akhir tahun pajak. PPh pasal 29 setiap bulan entitas wajib melakukan pembayaran angsuran pajak PPh pasal 25 yang dihitung berdasarkan pajak tahun lalu dibagi dengan 12 atau dengan rumus tersendiri jika ada penghasilan tidak teratur atau kondisi khusus. Nah, atas penghasilan yang diterima oleh entitas ada yang telah dipotong pajak oleh pihak lain, misalnya perusahaan konsultan IT, atas jasa konsultasi yang telah dilakukan dipotong dipajak oleh entitas. Lalu selanjutnya itu ada pajak tangguhan. Perbedaan akuntansi dan pajak tangguhan. Penghasilan kena pajak dan laba akuntansi memiliki dasar hukum yang jelas berbeda. Pajak dikenakan dan dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan, sedangkan laba akuntansi dihitung sesuai dengan kaidah dalam standar akuntansi.
Perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan atas perbedaan temporer dan permanen. Perbedaan temporer dapat dikurangkan dan aset pajak tangguhan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak, yang mana periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan yang tercantum dalam PSAK 46 revisi 2013. Nah, perbedaan temporer yang dapat dikurangkan terjadi saat laba akuntansi lebih kecil dibandingkan laba menurut pajak atau penghasilan kena pajak. Akibat dari perbedaan temporer, aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia di dalam jumlah yang cukup memadai sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan. Pengakuan aset pajak tangguhan tidak dilakukan atas pengakuan awal aset dan liabilitas atau transaksi kombinasi bisnis dan transaksi yang tidak memengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak. Lalu selanjutnya itu ada perbedaan temporer kena pajak dan liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan temporer kena pajak menurut PSAK 46 revisi 2013 adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas pajak diselesaikan. Perbedaan temporer kena pajak akan menyebabkan diakuinya beban pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Pengakuan liabilitas pajak tangguhan dikecualikan atas perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal goodwill atau pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi bukan kombinasi bisnis dan transaksi yang tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak. Beberapa kejadian berikut merupakan contoh perbedaan dari temporer kena pajak. Perbedaan temporer kena pajak terjadi karena laba menurut akuntansi lebih besar dan akan diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan. Yang pertama itu ada depresiasi menurut akuntansi dengan masa manfaat lebih panjang dibandingkan masa manfaat menurut pajak. Lalu yang kedua itu ada pengakuan beban yang lebih kecil menurut akuntansi dibandingkan pengakuan beban menurut pajak akibat perbedaan temporer. Perbedaan permanen adalah perbedaan antara laba sebelum pajak atau akuntansi dengan penghasilan kena pajak yang tidak dapat terpulihkan di masa depan. Perbedaan ini secara permanen tidak akan hilang karena terdapat perbedaan esensi dalam pengaturan pajak dan akuntansi. Perbedaan tersebut akan membuat laba menurut akuntansi berbeda dengan laba menurut pajak. Namun perbedaan tersebut tidak akan diakui sebagai pajak tangguhan. Beberapa kejadian berikut menyebabkan perbedaan permanen akuntansi dan pajak. Yang pertama itu pengakuan beban yang menurut akuntansi diperkenalkan sedangkan menurut pajak tidak diperkenankan, antara lain beban sumbangan yang tidak diperkenalkan oleh regulasi, beban yang tidak terkait dengan mendapatkan, lalu menagih dan memelihara penghasilan misalnya entertainment yang tidak ada daftar nominatifnya. Beban untuk keperluan pribadi pemegang saham. Lalu yang kedua itu ada pengakuan pendapatan yang menurut pajak bukan merupakan penghasilan, misalnya laba dari entitas asosiasi dengan kepemilikan 25 sampai dengan 50%. Lalu yang ketiga ada penghasilan yang dikenakan pajak final. Lalu selanjutnya kompensasi kerugian. Definisinya yaitu kompensasi yang diberikan kepada entitas yang mengalami kerugian untuk tidak membayar pajak pada periode berikutnya sejumlah kerugian yang telah diakui atau dilunasi oleh waktu. Ketentuan dalam regulasi pajak di Indonesia menyebutkan bahwa entitas diberikan kompensasi kerugian sampai dengan 5 tahun. Artinya jika sebuah entitas pada tahun ini mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan sampai dengan 5 tahun ke depan. Regulasi di Indonesia hanya memperbolehkan melakukan kompensasi keragian ke periode setelahnya atau sering disebut dengan istilah loss carry forward. Lalu, aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak sebelum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan apabila besar kemungkinan laba kena pajak masa depan akan memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak sebelum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Artinya pada saat entitas mengalami kerugian, maka manfaat kompensasi yang akan diterima di masa depan tersebut akan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bi, pencetnya mana, Bi? Yang merah. Ini.